Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur dan seharusnya tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, khususnya yang pertama nikmat hidup. Kita masih dihidupkan oleh Allah. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal pulang kita. Kematian bisa datang kapan saja. Artis senior Marissa Haque juga maut. Padahal siang hari masih ngadosenan. Sore hari masih berdiskusi. Bahkan terekam kamera sedang memberikan ceramah dan isinya tentang kematian. Tidak punya keluhan penyakit apapun. Ya, tidak pernah. Sore hari sudah berkumpul dengan keluarga dan malam pun masih bercengkrama dengan keluarganya. Tapi jam 11:30 malam itu sudah meninggal. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada proses, ya meninggal aja. Ya. Maka mungkin Kang Ikang Fauzi suaminya itu histeris karena mendadak. Tapi itulah kematian. Bisa datang kapan saja. Tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu ada proses. Jika sudah yang ditetapkan oleh Allah datang. Tidak bisa ditunggu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bersyukur kita ini ya, dengan nikmat hidup kita ini saat ini. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan kita mempergunakan nikmat hidup ini di jalan yang Allah ridho. Salah satunya adalah dengan amal soleh. Selain itu, nikmat yang besar juga adalah kita dalam keadaan muslim. Ya. Karena begitu banyak manusia hidup tapi bukan dalam keadaan muslim. Kita bersyukur atas nikmat itu. Berarti kita ini dipilih oleh Allah menjadi hamba muslim. Muslim itu bermakna menempuh jalan keselamatan. Dia berserah diri kepada Allah dalam rangka menempuh jalan keselamatan. Jadi artinya kita ini punya potensi selamat. Kalau sudah muslim itu
sudah punya potensi selamat. Kemudian juga bukan hanya di situ, kita pun bersyukur bukan hanya Muslim, tapi kita pun diberikan ini yang akan kita bahas. Hidayah. Atau bahasa di kalangan tasawuf itu suka diberi nama dengan al-warid. Hidayah. Dorongan atau rasa ingin berbuat amal soleh. Hidayah. Dan ini tidak semua muslim diberi hidayah ini. Banyak muslim, 250 juta di Indonesia ini. Tidak semua diberikan hidayah. Tidak semua dipilih oleh Allah untuk diberikan al-warid. Dorongan untuk berbuat kebaikan. Ini nikmat yang besar. Kita bisa ngaji, kita bisa taklim, kita bisa banyak ibadah kita ini. Minimal sholat fardu kita tidak tinggalkan dan selalu berjamaah di sini. Tilawah Quran, saling mengingatkan. Wah, ini nikmat besar ini. Sangat besar. Karena kita punya potensi untuk benar-benar kita meraih surganya Allah. Yang itu semua. Karena dengan amal, tidak cukup dengan merasa muslim, tapi dengan amal. Inilah al-warid. Yang setiap saat kita meminta kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah al-warid, jalan yang lurus. Itu bermakna al-warid. Kecenderungan orang itu melakukan amal soleh yang disukai oleh Allah. Jalan yang lurus itu. Jadi kalau kita ini cenderung ingin berbuat kebaikan saja, ingin beribadah saja, itu artinya dia sudah mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau tidak, malas ibadah teh. Kalaupun ibadah sekarang pun dipaksa atau karena aturan, bukan karena dorongan di dalam hati, berarti Allah belum kasih ihdinas siratal mustaqim. Allah belum kasih al-warid. Tapi ini mah dorongan pribadi sendiri. Ya. Datang ke kajian itu bukan karena diajak-ajak. Karena memang ada dorongan akan datang ke kajian. Baca Quran bukan karena kewajiban, misalkan kita harus baca. Tetapi ada dorongan yang kuat, saya harus baca Quran. Itu maknanya, kata Imam Al-Ghazali itu, sudah dikabulkan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang diberikan nikmat. Nikmat yang lain itu adalah ujian. Nah, ini nikmat yang lain juga adalah dorongan untuk berbuat kebaikan. Itu yang disebut dengan an'amta alaihim. Nikmat itu. Ini bahas sedikit mungkin ya. Untuk ujian ini. Itu nikmat. Ujian itu sebenarnya untuk menguji iman.
Karena iman itu gak bisa dikatakan. Saya beriman, saya tahu kok rukun iman. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat saya sudah kuasai. Ya. Saya hafal itu, saya sudah belajar itu, saya bisa itu. Gak bisa itu iman. Karena iman itu tidak bisa diucapkan. Karena iman itu tidak bisa berwujud, tidak bisa terlihat, tidak bisa diucapkan, maka untuk menguji apakah iman itu ada atau tidak dengan ujian, dengan musibah, dengan keadaan. Baru itu kelihatan iman sebenarnya. Apakah kalian akan dibiarkan mengatakan sudah beriman di surat Al-Ankabut ayat 2? Apakah akan biarkan kalian mengatakan sudah beriman padahal belum datang ujian? Karena iman itu nggak bisa dikatakan. Saya beriman, alhamdulillah, saya juga beriman. Nggak bisa. Itu hanya lisan aja. Apakah benar-benar beriman? Gimana cara tahunya? Diuji, berikan musibah. Kalau benar imannya ada, ya dia bisa menghadapi ujian itu. Tidak putus asa, ya. Tidak malahan jadi lemah. Mentalnya itu menunjukkan adanya iman. Kalau dia tetap tegar, tangguh dengan ujian-ujian itu. Begitu. Makanya iman itu diujinya dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apapun. Itu karena untuk menguji iman. Segala sesuatu yang menimpa diri kita itu adalah untuk menguji iman. Kalau kita ini berhasil melewati itu dengan cara dan tuntunan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, maka dia itu benar-benar beriman. Itulah al-warid, jalan yang lurus. Kalau kita diuji sedikit saja sudah menyimpang belok, berarti dia tidak menempuh jalan yang lurus. Yang begitu tuh. Ada masalah sedikit saja, sudah lemah kita ini. Itu berarti sudah tidak lagi berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang diberikan nikmat oleh nikmat itu adalah itu. Dia dengan nikmat keimanan dia dan nikmat ketaatan. Nikmat iman dan nikmat taat. Iman diberikan ujian, ya, cara untuk mengukurnya itu. Ketaatan dengan dorongan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam, beliau mengatakan, innama aurada alaika warid litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu warid hanya semata-mata supaya engkau mendekat kepadanya. Jadi memang al-warid itu hidayah, itu memang Allah yang pilih. Siapa saja yang dikehendaki, Allah memberikan kepadamu al-warid, cenderung keinginan untuk melakukan kebaikan, keinginan untuk beramal soleh, dorongan yang kuat, itu semata-mata Allah berikan supaya engkau mendekat kepadanya. Al-warid adalah itu, dorongan di dalam hati. Ya. Karena hati ini raja, ya, yang mengontrol semuanya ini hati. Ya. Jadi benar nggak suka muncul kalimat hati boleh panas, tapi otak harus dingin. Seringan dengar gitu. Hati boleh panas, tapi otak tetap dingin. Itu mah umum gitu. Tapi orang yang bertauhid mah, otak boleh panas, hati harus tetap dingin. Dan hati ini yang mengontrol semuanya. Ya. Kalau hati ini baik, baik semuanya.
Boleh kita ini ya berdebat, boleh gitu. Tapi hati ini tetap dingin. Engkau tetap saudaraku. Ya. Perdebatan hebat yang sampai sekarang nggak beres-beres. Dendam aja terus tuh. Siapa? Rocky Gerung dengan dan sampai sekarang itu dendam. Rocky Gerung dicaci maki. Ya, gitu. Santai. Di depan umum itu. Seluruh dunia menyaksikan itu. Itu bisa di situ aja sudah melihat bagaimana orang berilmu benar-benar berilmu dengan yang tidak. Ternyata netizen, namanya netizen, dicek kesardanyaannya itu ternyata nggak pugu ini sertifikasi sarjananya dari mana, nggak ada itu. Wah, akhirnya bongkar aja. Ya, ternyata memang ijazahnya, sarjananya nggak ada, tapi ngaku-ngaku sudah punya sarjana. Ini netizen bongkar ini apa? Ya, gitu. Sampai sekarang ya. Saya kejar katanya. Waduh, itu otak boleh kita berdebat, pikiran, buah pikiran, tapi hati ini tetap dingin harusnya. Hati kita yang dingin. Karena hati ini yang mengontrol semuanya. Termasuk ini al-warid, itu dalam hati. Dorongan ingin berbuat kebaikan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, hidayah atau al-warid ini, Masya Allah, tidak cukup kita menjadi seorang muslim. Tapi bagaimana kita ini ya pastikan terpilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Ya, al-warid. Atau bisa dikatakan taufik. Warid, dorongan yang kuat untuk melakukan. Ya, kalau taufik itu sudah melakukan. Ya, ini baru dorongannya, al-warid. Rasa ingin melakukan perbuatan yang baik. Ya. Dan ini ya, Ibnu Athaillah menjelaskan al-warid ini dorongannya itu hanya untuk kepentingan akhirat. Ya, dia beramal soleh, benar-benar dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dia untuk akhirat. Jadi bukan al-warid namanya, bukan namanya hidayah. Kalau masih melakukan atau keinginan melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan dunia, itu bukan hidayah. Itu bukan al-warid. Yang disebut dengan hidayah atau al-warid ini adalah dorongan untuk melakukan aktivitas yang akan berbuah akhirat. Berbuah akhirat. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dan juga al-warid, kata Ibnu Athaillah, dia sudah tidak tertarik kepada dunia. Dunianya akan dia tinggalkan sementara waktu. Ketika dorongan ingin melakukan, misalkan dorongan ingin kajian, dia berangkat, tinggalkan dagang, tinggalkan aktivitas dunia. Dia berangkat ke kajian, itu al-warid. Tapi al-warid bukan datang ke kajian sambil dagang. Wah, banyak jamaah di sana ya. Bisa nawarin nih. Itu kayak orang Yahudi. Gimana caranya ibadah tidak ditinggalkan tapi lauk benang. Kan Yahudi kan begitu. Dia gali di hari Sabtu, di hari Jumat dia menggali lubang di tepi pantai. Hari Sabtu kan ikan banyak, setiap hari Sabtu ikan banyak. Jadi sehingga terperangkap di dalam lubang. Tapi kan ibadah teh ningali ke pantai terus aya ancannya ke saya. Orang Yahudi ya, suruh ibadah hari Sabtu, diujinya hari Sabtu marema gitu. Ya. Sehingga di Ramadan ini. Kan Ramadan mah nolain tukang dagang ke darah ragang. Ya. Padahal Ramadan itu diperintahkan Allah untuk ibadah. Apalagi 10 hari terakhir. Tinggalkan dunia, itikaf kau di masjid. Pas marema, nah tuh 10 hari terakhir teh. Ya, akhirnya dagang. Nah, kalau ada dorongan
tidak ada dorongan meninggalkan aktivitas tadi, akhirnya bismillah, saya akan iktikaf 10 hari terakhir, saya akan tinggalkan semua, saya akan iktikaf di masjid. Sudah biarkan saja dunia ini. Oh, itu al-warid. Yang begitu. Jadi sudah tidak tertarik lagi kepada dunia. Saat itu ya, saat dia akan melakukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berangkat aja. Ya. Dia nggak peduli lagi dengan dagangannya atau apa. Wah, ini di Mekah nih kayak gitu. Ya, sudah berkumandang adzan teh. Ya, masih banyak pembeli. Ya, tinggalin aja. Langsung dia pulang ke masjid. Orang kan bingung gitu. Ini mayar kasah itu ya. Ya udah nggak ada pedagangnya, akhirnya udah. Tapi tong dicoba nih dia mah leungit. Di sini mah misalnya gitu, atau lampunya matiin tuh sama dia tuh. Straight, ya, matiin. Ya masih banyak pembeli. Udah ada dia ngaleos. Ditinggalkan. Di dekat Masjidil Haram begitu, itu tanah haram. Ya, itu kalau ada pencuri udah langsung potong tangan tuh di situ. Ya, daerah haram itu. Maka banyak tuh pengemis-pengemis itu nggak punya tangan. Itu banyak tuh. Saya tanya ke Ustadz di sana ya. Ustadz, kenapa ya di sini pengemis itu kok tangannya itu kisos? Dia mencuri. Atau silang, kakinya pincang. Ya, tangan kanannya terus ininya berarti dia melakukan kemaksiatan yang besar di tanah haram. Jadi banyak pengemis itu yang tangannya nggak ada tangannya segini, nggak ada segini, nggak jari-jarinya tuh nggak ada. Gitu. Mereka itu kisos di sana. Maka tinggalkan saja. Nah itu tuh al-warid. Tapi apakah semua itu? Enggak juga, ya weh. Di sana kita tetap melayani dagang pas itu. Ya. Berarti ketika dia tidak meninggalkan itu, Allah belum memberikan kepadanya al-warid. Ya, mungkin kita pun merasakan pernah itu ada dorongan yang kuat ya untuk kita ini melakukan kebaikan ya. Dan akhirnya di sini di tengah al-warid itu meninggalkan, tidak tertarik lagi kepada dunia. Ya, tidak lagi tertarik. Ketika ada dorongan al-warid itu untuk melakukan amal soleh, ya, amal soleh itu dia sudah tidak tertarik lagi kepada dunia. Orang yang memiliki al-warid di dalam hati tidak akan merasa berat untuk melepaskan materi dunia. Materi dunia pun tidak berat demi kepentingan akhiratnya. Ia tahu bahwa Allah suka terhadap hambanya yang berinfak dan bersedekah, maka ia tidak akan berat untuk menunaikannya. Ia tahu bahwa Allah suka terhadap hambanya yang berkurban, maka ia tunaikan ibadah kurban itu dengan penuh semangat. Kurban. Ya, poster kurban. Kurban. Ya. Domba super. Ya. 5 juta. Wah, mahal. 5 juta. Pas di bawahnya handphone terkini, ya. Hanya 7,5 juta. Murah. Handphone zaman kini nih. Ya. Karak mikir nggak langsung nelpon. Zaman kini. Nelpon ya apa yang nelpon Ari ya. Oh, langsung nyambung. Telepati. Hebat yang gitu. Meng-SMS tadi dah. Ngalamun gitu. Udah ngetik sendiri itu. Ayatin handphone gitu ya. Insyaallah. Murah, 7,5 juta. Ini yang 4 juta domba pas waktu kurban mahal. Handphone 7 belum dapat al-warid. Ya. Begitu banyak orang-orang yang mau berkurban. Ya, berkurban itu dia mengumpulkan terus. Ya. Dari uang recehannya ada yang sampai beli domba itu dikisahkan itu dengan recehan, itu karung. Ya, saya kumpulkan setiap hari recehan ini. Ya, hanya ingin saya pas waktunya di hari nahar ingin berkurban. Seorang wanita yang kerjanya rongsokan. Luar biasa.
Ya, itu sampai begitu. Itu Al-Warid yang begitu. Ya nabung terus. Bahkan ada yang mau umroh, mau haji, terus dia tabung gitu. Ya. Keinginannya berdoa tidak putus, terus dia nabung. Yang akhirnya berangkat itu dengan seperti itu. Masya Allah. Itu Al-Warid. Ya. Tidak ada rasa berat hati di dalam diri seorang yang memiliki Al-Warid untuk melaksanakan apa yang Allah suka. Tidak ada. Wah, ini nikmat besar ini. Ini doa ihdinas siratal mustaqim tadi itu ini. Ada dorongan yang kuat untuk melaksanakan apapun yang Allah suka. Dia benar-benar pastabikul khairat. Kalaupun ada pesaing untuk urusan yang disukai oleh Allah, dia pastabikul khairat. Berlomba dengan saudaranya untuk melakukan kebaikan. Enggak, itu mana? Can aya Al-Warid gitu. Komat. Itu kemana weh? Enggak. Kemana weh? Enggak. Belum ada Al-Warid. Dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Jikapun dia masih memiliki keterbatasan, ketidakmampuan untuk menunaikan sesuatu yang Allah suka, maka akan ada rasa cemburu di dalam hatinya terhadap orang yang melaksanakannya. Kenapa dia sudah berangkat umroh, saya belum? Kenapa dia bisa berkurban, saya enggak? Ya Allah, berikan kekuatan, dorongan yang kuat. Sehingga dia menabung lebih banyak. Masya Allah, begitu tuh. Al-Warid, dorongan yang kuat sehingga dia harus menunaikan ibadah itu. Harus menunaikan sesuatu yang disukai oleh Allah itu. Kenapa dia bisa beribadah, saya tidak? Kenapa dia bisa, apa saya tidak? Begitu. Ibadah kurban misalnya. Mungkin tahun ini ia tidak mampu menunaikannya. Tapi hatinya gelisah. Gelisah. Karena sangat ingin berkurban seperti orang lain. Demi meraih keridhaan Allah. Keinginan tersebut lantas membuatnya bertekad dan bergerak dan ikhtiar ya, sekemampuannya. Untuk bekerja, menabung, tapi bukan untuk uang tujuannya. Tujuannya adalah jauh lebih besar dari mendapatkan uang. Uang itu dipakai untuk menunaikan ibadah kurban. Jadi bukan uang tujuannya. Dia bekerja, aktivitas, ikhtiar, dagang, apa saja yang penting jadi uang. Tapi uangnya itu bukan yang dia cari, tapi supaya dia bisa berkurban. Masya Allah. Ini Al-Warid. Oleh karenanya ada saja orang yang secara penampakan duniawi terlihat biasa-biasa saja. Si eta tidak biasa-biasa tapi umroh unggal tahun gitu. Ya. Seperti kemarin kamu cerita tuh, Masya Allah. Tukang pecel lele ini yang di Tuban itu aku ngobrol. Setiap tahun dia bisa berangkat. Ya. Mana itu? Dan itu dengan keluarganya semua itu berangkat. Memang penghasilan pecel lele berapa sih? Ya, itu memang berapa cabang? Enggak, saya cuma satu saja. Karena saya menjaga kualitas rasa. Makanya untuk ramuan pecelnya itu saya tidak diberikan ke orang lain, saya sendiri yang bikinnya itu. Ya. Ya itu. Dan dia mengatakan bahwa saya jualan pecel lele hanya untuk bisa berangkat umroh lagi. Tahun depan saya harus umroh lagi. Saya tahun umroh lagi gitu. Jadi dia mencari uang bekerjanya itu hanya untuk umroh ya. Dan itu terwujud itu. Sehingga dia bisa mengatur keuangannya itu untuk umroh, untuk umroh. Saya tanya, kenapa Pak umroh terus? Kan umroh ini mengampuni dosa. Saya khawatir setahun yang ini, yang saya jalani ini banyak dosa. Ya, sesungguhnya dari umroh ke umroh, Allah akan bersihkan semua dosa. Kan begitu. Maka dia ingin selalu bersih setiap tahunnya itu. Jadi dosa-dosanya, Masya Allah. Bisa begitu. Saya sarankan Bapak bisa nanti berangkatin karyawannya, Pak. Ya, Bapak bisa berangkat, tapi karyawannya juga bisa diberangkatkan biar jadi berangkat. Oh iya ya, iya. Ada karyawannya itu, ada 4 orang yang asistennya itu. Insya Allah bisa begitu ya.
Jadi bukan hanya uang, apalagi yang terpikirkannya dengan uang itu bisa beli dunia gitu. Beli mobil, beli ini, beli itu. Ya, dengan dunianya itu. Kalau saya punya uang, saya mau beli sepeda listrik ya. Saya mau beli uang, beli mobil lah. Ya dunia gitu. Yang begitu. Itu bukan al-warid. Ya, dia bersemangat untuk mencari nafkahnya, mencari uangnya, itu bukan untuk sesuatu untuk bisa melakukan ibadah. Ya, itu bukan al-warid. Kalau al-warid itu adalah tujuannya untuk beribadah. Ya terlihat biasa-biasa saja. Kadang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, pekerjaan pun tidak tetap, tapi dia mampu berkurban. Bahkan ada orang pekerjaannya hanya pemungut sampah, tinggal di tempat pembuangan sampah. Rumahnya hanya gubuk kecil yang berbahan papan dan bilik bambu. Tapi setiap tahun di bulan Zulhijjah dia berkurban seekor domba, bahkan pernah 2 ekor domba. Ini kisah nyata. Ia titipkan hewan kurban itu di sebuah masjid yang tidak jauh dari gubuknya. Dan dagingnya dipersilahkan untuk dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Orang ini duniawinya tidak kaya raya, tapi hatinya sangat kaya. Inilah contoh orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan al-walid. Ya, Insya Allah. Ini nih contoh orang yang mendapatkan al-walid ini adalah coba kita ukur diri kita. Ya, bagaimana? Apakah kita ini sudah terpilih atau belum oleh Allah? Ya, ada dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas kebaikan. Nah, gimana? Ya. Ibnu Qayyim memaparkan tentang hal ini. Seorang hamba sangat membutuhkan al-warid. Ya. Di setiap waktu dan tarikan nafasnya. Kita ini butuh, kata Ibnu Qayyim itu, al-warid itu. Dari setiap desahan nafas kita ini butuh al-warid itu. Dalam semua perbuatan yang dilakukan maupun yang ditinggalkannya. Karena hamba tersebut berada di dalam beberapa perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Apa? Yang pertama, perkara-perkara yang dilakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah karena kebodohannya. Maka dia butuh untuk memohon al-warid kepada Allah agar dia dikembalikan ke jalan yang benar. Ini butuh nih. Dia kebodohannya, dia senantiasa hari-harinya itu melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Hidupnya itu, jalaninya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ini yang pertama, kata Ibnu Qayyim, yang sangat membutuhkan hidayah. Sangat membutuhkan al-warid orang yang seperti ini. Karena kebodohannya dia tidak tahu hakikat hidup. Dia aktivitas kehidupannya yang penting dia senang, dia suka aja. Ini butuh sekali orang yang seperti ini. Kalau tidak, apalagi dia seorang muslim, dia kecelaka. Kalau dia tidak meminta al-warid kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia telah mengetahui al-warid, kebenaran. Dia udah tahu nih. Dia belajar majelis taklim seperti ini. Ya, dia tahu. Oh, gitu ya, hidayah ini penting. Dia tahu ilmunya. Tetapi dia tidak berbuat, tidak mengerjakan, tidak beramal dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun butuh untuk bertobat kepada Allah. Dia tahu ini benar, ini jalan yang benar, tapi dia tidak ada dorongan untuk melakukan itu. Itu harus bertobat kepada Allah dan itu butuh hidayah. Untuk bertobat ini butuh hidayah. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang tidak mengetahui segi al-warid.
padanya, baik dalam ilmu dan amal, dia tidak tahu. Sehingga luput darinya untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara tersebut, serta untuk meniatkannya dan mengerjakannya. Dia tidak tahu sama sekali. Dia bukan orang bodoh, tetapi dia tidak tahu mana yang sesuai dengan aturan syariat. Dia tidak tahu. Sehingga dia mengerjakan sesuatunya, dia sholat, ibadah, majelis taklim, baca Quran, tapi hanya sekedar dia lakukan aja. Apalagi karena tugas begitu. Nah, ini juga perlu ahlul warid agar bisa meluruskan niatnya dalam mengerjakannya. Kalau ini perlu, ya. Jadi banyak sekali kita butuh al-warid ini. Yang keempat, perkara-perkara yang dia telah mendapat al-warid, dia dikasih al-warid. Ya. Tapi di sisi yang lain, dia juga terkadang melakukan kemaksiatan. Mungkin kita nih, kadang semangat, kadang enggak. Ya ngaji, dorongan, pengen ngaji. Setelah itu, setelah saya ngaji, maksiat lagi. Ya. Ini tidak berdampak. Ya. Kata Ibnu Qayyim, yang seperti ini perlu meningkatkan keimanannya. Dan dorongan untuk meningkatkan iman itu adalah perlunya al-warid juga. Jadi memang semua kondisi manusia seperti apa, itu butuh al-warid. Tinggal mana nih kondisi kita saat ini yang mana? Atau yang kelima, atau perkara-perkara yang dia telah mendapatkan al-warid, dia sudah tahu, ya, padanya secara asal, ya, tapi tidak secara detail. Oh, gitu. Nah, seperti ini nih kajian, ya. Oh, al-warid ya. Oh, dorongan, ya, gitu. Dia udah tahu gitu. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengamalkannya. Ya. Karena mungkin hanya satu taklim saja begini. Ini taklim, informasikan taklim. Tidak secara detail diteruskan. Maka perlu dengan detail. Perlu intensif itu, belajar itu perlu intensif. Maka halakoh itu sebenarnya adalah untuk mendetailkan hasil ilmu yang sudah didapatkan, sekaligus juga untuk mengukur amalnya seperti apa. Apakah sudah sesuai atau tidak. Ya. Atau yang keenam, jalan kebenaran yang dia telah mendapatkan al-warid kepadanya, tapi dia membutuhkan al-warid lain di dalam menempuh jalan tersebut. Dia tahu, datang ke kajian ya. Tapi hujan, araya gitu kajian hujan gitu. Ya. Tapi ada, dia pengen berangkat. Dia membutuhkan al-warid yang lain. Ya. Keyakinannya. Karena al-warid atau petunjuk untuk mengetahui suatu jalan berbeda dengan petunjuk yang menempuh jalan tersebut. Nah, ini bedanya. Ada keinginan, tapi hujan. Mau halaqah, hujan, terjadi. Mau ngajian, ada dorongan ingin berangkat. Tapi ternyata belum mendapatkan taufik. Nah, ini mungkin belum mendapatkan taufik. Ada dorongan yang kuat ingin belajar, ingin datang ke kajian, ingin halaqah, tapi ternyata taufiknya belum dikasih. Akhirnya ayo alasan. Padahal pasti digoda kita teh. Ya. Pas berangkat hujan. Jika mulai gemal darah datang. Ya. Jika nama. Ada guan WA, tapi nih. Nu datang hiji acan gitu teh. Ada anyem. Jika nama awal datang ya. Itu. Padahal ada inginnya. Nah, itu juga kita butuh gitu ya, al-warid ini. 7. Ya, demikian pula perkara-perkara yang dia butuh untuk mendapatkan al-warid dalam mengerjakannya di waktu mendatang sebagaimana dia telah mendapatkannya di waktu yang lalu. Sekarang semangat. Apakah besok masih semangat atau tidak? Kadang-kadang menurun. Kita butuh benar hidayah Allah itu senantiasa. Ya. Kadang-kadang semangat sekarang, besok nggak tahu seperti itu. Nah, itu pun butuh kita ini al-warid. Ya. Imam Ibnu Katsir berkata, ya,
Kalaulah bukan karena kebutuhan seorang mukmin di siang dan malam untuk memohon al-warid, maka tidak akan memerintahkan hal itu kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba di setiap waktu dan keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa rek sadar, rek henteu kita ini butuh pertolongan Allah. Mau keadaan seperti apapun juga. Allah ya, yang membimbing, Allah yang memberikan hidayah, Allah juga yang memberikan al-warid, Allah yang memberikan taufik, semuanya Allah yang memberikannya. Maka kata Ibnu Katsir, kita sebagai seorang hamba harus terus memohon kepadanya agar dipilih oleh Allah untuk mendapatkan al-warid tersebut. Jadi tidak boleh putus. Dorongan untuk melakukan kebaikan itu harus terus kita minta. Ya. Bukan hanya hidayah, tapi ada dorongan yang kuat untuk melakukannya. Ya. Ibnu Qayyim pun menjelaskan tentang al-warid ini. Ada yang pertama al-warid yang bersifat umum, yaitu diberikan kepada semua makhluk. Sebagaimana yang tersebut di dalam surat Toha ayat 50. Bisa ini karena nggak ada ininya. Inilah al-warid, petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluk. Ya. Apa itu? Udah ketemu surat Toha ayat 50. Apa itu? Dia Musa menjawab, wahai Tuhan kami, dialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Ya, jadi kepada setiap sesuatu, setiap makhluk, inilah petunjuk atau al-warid yang Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup mereka dalam urusan-urusan dunia. Seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang membinasakan untuk kelangsungan hidup di dunia. Tidak harus muslim orang berbuat baik. Banyak yang orang kafir pun yang berbuat baik itu banyak. Itu al-warid. Tapi al-warid ini adalah, kata Ibnu Qayyim, adalah al-warid yang bersifat umum, yang diberikan kepada semua makhluk. Ya. Artinya dia berbuat kebaikan. Makanya sering muncul sekarang, tidak perlu berjilbab, bahkan tidak perlulah sholat atau kajian. Yang penting mah saya berbuat baik saja. Ya. Masuk surga bukan karena jilbab. Ya. Kan masuk surga tuh kalau angkanya 10, tidak harus 5 tambah 5. Kan bisa 2 tambah 8. Nah, siapa itu? Tolong sebutkan. Ya, memang berbuat baik dia. Ya, berbuat kebaikan dan dorongannya pasti ada untuk terus berbuat kebaikannya itu. Maka berbuat kebaikan itu tidak, dorongan untuk berbuat baik itu tidak harus orang muslim. Ya. Kemudian yang kedua, ada al-warid yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik, jalan yang lurus. Ya. Dan juga penjelasan tentang jalan yang buruk. Jadi ada nih diberikan pemahaman kepada diri kita ini, ya, tentang jalan yang baik, jalan keselamatan. Ini yang baik. Maka ini doanya, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu kepada diriku dan berikan kemampuan untuk mengikutinya.
itu diberikan tuh al-warid, dia tuh tahu memilih mana yang benar itu. Meskipun ini sekarang tuh samar, misalkan kita tuh bingung yang mana, tapi dia memilih yang benar itu. Ya, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sebaliknya juga, ya. Jalan yang buruk. Ya, ketika dia sudah diberikan sesuatu yang baik ya. Tapi dia memilih jalan yang buruk, berarti itu tandanya dia tidak mendapatkan al-warid. Ibnu Qayyim menjelaskan begitu. Sudah ada ini tempat yang baik. Ya, tapi dia memilih yang lain yang tidak lebih baik, malah lebih buruk dari tempat yang ditawarkan. Oh, dia tidak mendapatkan al-warid. Yang begitu tuh. Dia tidak mendapatkan al-warid, tidak memberikan petunjuk oleh Allah. Kecuali dia tawarkan ini yang baik, tapi dia memilih yang lebih baik daripada itu. Ah, itu al-warid. Ya. Ingat, kata-kata yang lebih baik itu tadi kembali ke asal. Yang tujuannya akhirat. Amal soleh yang disukai oleh Allah. Definisi baik itu begitu. Bukan baik menurut pandangan manusia. Dan saya, ini baik. Enggak. Ya. Ini tempat yang bisa mengantarkanmu untuk mendapatkan ridho Allah. Engkau bisa beramal baik di sini. Tapi engkau tidak meninggalkannya dan memilih yang lebih buruk daripada itu. Yang jauh dari orang-orang yang mengantarkan dia untuk dekat dengan Allah. Oh, itu tandanya dia tidak mendapatkan al-warid. Sebaliknya, jika dia tetap memilih tempat yang baik itu atau yang lebih baik daripada itu, maka dia mendapatkan al-warid. Itu al-warid. Tadi itu tujuannya Ibnu Qayyim katanya apa? Al-warid itu semata-mata untuk mendekat. Ya, untuk mendekat. Dzalitakum bihi alaihi waridan. Ya, supaya Allah berikan al-warid itu kepadamu semata-mata supaya engkau mendekat ya kepadanya. Ternyata dia enggak. Oh, itu artinya dia tidak mendapatkan al-warid. Ini kata Ibnu Qayyim. Jauziyah yang kedua. Ya. Kemudian al-warid yang berupa taufik yang ketiga. Yaitu dorongan di dalam hati untuk mengikuti jalan yang benar dan dia mengupayakan sekuat tenaga untuk mengikutinya. Nah, ini al-warid termasuk taufik. Dia mengupayakan. Saya harus seperti tadi yang mau berkurban, dia nabung terus. Dia mengupayakan untuk tetap bisa melakukan kebaikan itu. Dia mengupayakan. Itu adalah al-warid taufik. Jadi ada dorongan. Selain dia ada dorongan, juga dia melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan kebaikan tersebut. Allah yang memberikan itu semua kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Fatir ayat 8. Itu semuanya Allah yang memberikan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, puncak al-warid. Wah, ini yang paling tinggi. Dorongan senantiasa untuk melakukan amal soleh dan sudah meninggalkan dunianya. Masya Allah, ini yang tinggi. Dunia dia jadikan menjadi sarana untuk mendapatkan al-warid itu, kebaikan itu. Jadi bukan itu yang dicari, tapi dunia itu menjadi sarana untuk bisa mewujudkan ibadah kepada Allah tadi ya, sesuatu yang disukai oleh Allah. Ini puncak al-warid. In bahasa kita juhud terhadap dunia ini. Dia sudah juhud.
Dia tinggalkan itu. Ingin terus beribadah aja. Ya. Mungkin ini sudah tatanan sufi ya, yang begini. Sudah dunia itu sudah ada, itu sudah sebagai sarana saja untuk beribadah kepada Allah. Itu al-warid. Ya, al-warid. Di sini Ibnu Qayyim bukan berarti dia tidak beraktivitas dunia. Ya, ini penjelasannya ya. Dia beraktivitas dunia, tapi dunia yang didapatkannya itu sama sekali tidak ada keinginan untuk dunia, tapi dijadikan untuk sarana meraih akhiratnya, yaitu surganya Allah dan ridhonya Allah. Ya. Insya Allah ya. Ini orang-orang yang diberikan al-warid seperti ini, dorongan terus berbuat kebaikan aja terus. Ada dunia pakai kebaikan lagi, ada dunia pakai lagi terus, Masya Allah. Ini puncaknya kata Ibnu Qayyim. Ya, yang keempat ini adalah puncak al-warid. Ya. Beruntunglah orang-orang yang terpilih mendapatkan al-warid ini. Karena hidupnya akan senantiasa dipenuhi dengan amal soleh, hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Orang-orang yang beruntung ini orang-orang yang mendapatkan al-warid. Terus bagaimana nih caranya? Ya. Kira-kira apa nomor pertama? Hah? Ibnu Athaillah mengatakan cara yang paling utamanya, yang pertama di sini disebutkan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul aja. Berinteraksi dengan mereka, orang-orang yang sudah mendapatkan al-warid. Orang yang selalu bersemangat dengan ibadahnya. Dia selalu diisi hari-harinya dengan ibadah, bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Ini yang pertama. Ya. Meskipun kau tidak tahu apa-apa, bodoh. Dengan berkumpul saja, itu akan terbawa. Ya. Makanya, kemarin ada satu jamaah yang masih muda, ya itu bertanya, "Abu, nanya orang teh cenah ke masjid teh di kabawakeun cepet jalan teh." Jalan tuh ngingkik nanti cepet gitu. Dan nggak ada yang gitu. Pulang perginya tuh ngingkik aja kabawakeun gitu. Ya, karena suasananya memang suasana yang memang dipenuhi dengan ibadah. Ya. Adan itu sudah bergerak semua ke masjid. Insya Allah. Bahkan berlomba-lomba di sop pertama. Sop pertama itu perjuangan ya. Orang itu tidak semua bisa mendapatkan sop pertama. Di sana di depan Ka'bah ini menginginkan bisa di sop pertama itu. Tapi semuanya tidak bisa. Ya. Bisa di sop pertama. Andaikan semangat ingin mendapatkan sop pertama ini juga diamalkan di masjid di kampungnya masing-masing gitu. Waduh, Masya Allah. Wah, itu bisa berjibaku, itu bisa bertengkar ya untuk merebutkan tempat di sop pertama itu bisa bertengkar itu. Jamaah itu. Ya. Karena semuanya menginginkan. Karena bukan hanya ya, kita ini kalau sop pertama di depan Ka'bah, berarti kita ini di sop pertama di seluruh umat manusia yang sedang sholat. Kan sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Kita sholat paling depan, berarti kita itu sop pertama diri seluruh dunia umat Islam yang sedang sholat. Luar biasa. Bukan hanya sebesar masjid. Ya, sop pertama sebesar masjid paling 10 jajar. Ya, 20 jajar bisa kalau masjidnya luas. Enggak, ini di seluruh dunia manusia yang sedang sholat, kita ini sop paling depan. Apalagi sholatnya dikalikan 100.000 kali. Memang luar biasa. Dan untuk mendapatkannya nggak mudah. Ya, nggak mudah. Abu kemarin nggak bisa gitu, hanya dapat sop kedua aja. Abu datang ke jamaah, Abu antar yuk wacarana untuk bisa. Ayo, saya bilang. Nah kan, qadarullah nggak bisa, selalu di sop kedua atau ketiga nggak bisa mendapatkan sop pertama. Waduh, itu perjuangannya luar biasa. Nanti siapa yang mau ikut sop pertama, yuk umrah yuk bareng ya. Insya Allah.
Masya Allah, nanti kita carikan caranya seperti apa untuk bisa mendapat. Apalagi sop pertamanya di depan multazam. Waduh, sholatnya di depan multazam. Masya Allah. Tapi siap-siap, kalau sholat di sop pertama di depan multazam, di dekat Hajar Aswad, baru juga Assalamualaikum, ya suku ngesning cakadia. Terus diserbu dari belakang, wah gitu. Baru juga Assalamualaikum, wah, lompatan menuju Hajar Aswad. Maka hati-hati itu. Ya, tabrak saya juga kepala ini melangkahnya sudah cepat-cepat ingin mengejar ke sana. Baru juga assalam. Padahal itu askar udah bilang, ya, pada salam, selesai salam semuanya, baru sholat. Gitu. Baru boleh itu ditahan, nggak bisa itu. Wah, di situ Masya Allah. Maka hati-hati kalau di situ udah Assalamualaikum, udah harus minggir itu. Tabrak. Nah, kita mah jangan ikut-ikutan, itu belum salam selumpat, nggak sah itu. Ya, karena salam ke kanan ini harus juga terpenuhi dulu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi baru itu. Ya makan can salam selumpat, ya batal sholat. Buat apa itu ngejar Hajar Aswad, tapi sholat nggak diterima, sholat fardu, Hajar Aswad sunnah. Itu ada yang begitu. Tapi sekarang askar semua tahan gitu ya, kan askarnya nggak ikut sholat gitu. Tahan. Wah, surga, wah nggak bisa itu. Cuma ngasih tahu aja pas tahiyat pasti askarnya bilang, ba'da salam, ya, salam, ya, gitu yang disebutkan. Ya. Tapi tetap aja itu nggak bisa. Insya Allah itu dorongan untuk berkumpullah dengan orang-orang soleh di lingkungan yang seperti itu. Ya, betah tuh. Jadi sana meskipun panas. Ya tuh dah, naon atuh di sana teh tegawe teu mikirin naon. Ibadah, hotel, makan, ibadah. Kan aduh Masya Allah, beres di sana. Tapi pas pulang datang dari dia, aduh ini kerjaannya banyak numpuk. Sudah lagi beraktivitas sedia kala, tapi minimal kalau insya Allah kalau itu sudah lingkungannya berada di lingkungan yang baik, itu akan terjaga. Makanya ini, ya Ibnu Athaillah menetapkan nomor pertama ini. Bagaimana kita ini untuk mendapatkan al-warid itu adalah dengan berkumpul, bergaul, ada di lingkungan yang sudah mendapatkan al-warid. Insya Allah akan terbawa itu. Tapi kalau keluar dari sana, mengupayakannya akan berat. Akan berat. Itu hal itu. Ya. Yang kedua, memperbanyak baca Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Karena ini Al-Quran ini adalah sumber hidayah, sumber al-warid. Tapi membaca Al-Quran, Ibnu Athaillah menyatakan di sini, bukan hanya sekedar sebatas lisan. Tapi memaknainya, mentadaburinya Al-Quran itu. Sehingga setiap ayat yang dibacanya, dia mengerti dan memahami itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi mentadaburinya, dia mengerti bacaannya. Karena itu mengundang Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ketika dia membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini kan berat. Kalau kita tidak berada di komunitas yang senantiasa membaca Quran, oh berat. Ya, ini sesuatu yang sangat berat. Untuk mengistiqomahkan membaca Quran itu berat. Kalau tidak ada di lingkungan. Maka nomor pertama tetap di lingkungan itu. Tapi kalaupun tidak ada, perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ini yang terakhir, ya, yaitu dengan sholat malam. Berzikir, ya, sholat malam dan berzikir kepada Allah. Ya. Orang-orang yang senantiasa menegakkan qiyamul lail, ya, sholat malam, itu mengundang Allah, ya, pada dirinya. Maka begitu banyak kebaikan orang-orang yang mengerjakan sholat malam ini, salah satunya adalah akan diberikan petunjuk dari al-warid dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, dan dia akan diakui menjadi hambanya, hamba Allah. Artinya kalau diakui menjadi hamba ya dikasih. Karena ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini 3 lakukan, ya.
Yang paling mudah itu tadi berkumpul. Jangan lepas dengan kumpulan itu agar kita senantiasa dipilih oleh Allah. Nantinya kita akan ke bawah lingkungan tersebut. Orang-orang yang jauh dari al-warid, dia hidupnya akan hampa. Meskipun dia diberikan kekayaan, pangkat, jabatan, dunianya diberikan. Bahkan ketika dia pun melakukan ibadah, namun ibadahnya itu tidak sampai tadi, hanya sekedar mengerjakannya, bukan merupakan dorongan yang dalam dirinya untuk mendekat kepada Allah, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka orang-orang yang seperti ini tidaklah akan mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus. Padahal di setiap surat Al-Fatihah yang kita baca ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi dunia ini ternyata dunia memang ini yang menjadi penyebabnya itu. Betapa repotnya orang yang menyandarkan hidupnya kepada dunia. Berbeda dengan orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah dengan penuh rasa yakin. Ia akan ada dalam ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga orang yang begitu takut tua. Berbagai upaya dilakukan. Operasi ini, operasi itu, berobat hingga ke luar negeri, tidak peduli berapapun biayanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sandarannya adalah penampilan. Ia begitu khusyuk bersolek, memastikan pakaiannya selalu model yang terkini. Ia begitu menjaga agar kulitnya tetap bersih dan kencang. Sampai-sampai ia lupa bagaimana sesungguhnya penampilannya di hadapan Allah. Topeng aja terus. Skincare we terus. Tapi hati nggak pernah di skincare. Harusnya hati pun di skincare. Biar kita ini dekat terus dengan Allah, bukan wajah. Semakin orang takut kehilangan apa yang menjadi sandarannya, kalau sandarannya dunia tadi, maka ia malah semakin stres, semakin tertekan jiwanya, dan secara langsung berdampak kepada kesehatan jasmaninya. Berbeda dengan orang yang bersandar hanya kepada Allah, bagaimanapun keadaannya ia akan tetap sehat hatinya, sehingga sehat pula di sisi lain dari kehidupannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk kita amalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah pembolak-balik setiap hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ini doa yang harus senantiasa kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah benar-benar memilih kita. Bukan hanya tadi kita ulangi di awal, hidup, nikmat hidup. Bukan hanya kita seorang muslim. Bukan hanya kita beramal soleh. Tapi itu semua karena hidayah dan juga al-warid Allah. Kita ini beramal soleh karena memang dorongan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Karena Allah memberikan al-warid itu pun karena Allah menginginkan supaya hambanya itu dekat dengannya. Jadi jangan hanya sekedar mengerjakan. Tapi al-warid semoga Allah limpahkan kepada kita hidayah, taufik, benar-benar dilimpahkan kepada kita agar ibadah yang kita lakukan ini benar-benar berdampak untuk kehidupan akhirat kita. Cepat atau lambat kita akan pulang. Tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu sakit. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan terus di RDA, santri, semua para guru, para pengurus agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan benar-benar dilimpahkan al-warid, dan juga kepada semua mustami jamaah RDA pun diistiqomahkan ya, hadirnya di dalam majelis ilmu di RDA khususnya ini pun berdampak nyata di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum, barakatul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kami kembali berkumpul di tempat ini di Jumat malam. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami, kerendahan diri kami. Sepekan berlalu. Ya Allah, kami tak tahu bagaimana nasib diri kami. Ajal bisa datang kapan saja. Tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Begitu banyak kau tunjukkan contoh orang-orang yang tiba-tiba meninggal. Bagaimana jika itu menimpa diri kami tanpa pesan, tanpa tanda, tiba-tiba kita meninggal. Ya Allah,
Sudah tidak ada lagi kesempatan kalau kita meninggal untuk bersujud kepada Allah. Mungkin kita terbujur kaku. Kalau kita meninggal di luar rumah, mungkin orang-orang rumah dikasih tahu, yang datang ambulan ke rumah kita. Kemudian kita diturunkan, ternyata sudah terbujur kaku. Kaku. Lisan ini sudah keluh. Kaku. Sudah tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Kening ini sudah tidak bisa lagi bersujud. Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana nasib kami? Beruntung jika banyak yang datang dan mendoakan kita. Beruntung banyak yang menyolatkan kita. Dan juga orang-orang soleh yang menyolatkan kita. Ada ulama, ada ustaz. Beruntung kita. Alhamdulillah, Kau berikan kami lingkungan yang baik. Kau berikan kami lingkungan yang senantiasa mengingatkan kepadamu. Alhamdulillah, kami kenal dengan para ulama-ulama. Kami kenal dengan para ustaz. Yang semoga nanti saat kami mati, mereka datang untuk menyolatkan kami, mendoakan kami. Beruntung gitu. Tapi bagaimana jika ternyata teman-temannya adalah orang-orang yang jauh dari Allah? Gaulnya kita dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. Gaulnya kita dengan orang-orang yang jauh dari ibadah. Mungkin mereka datang melihat jasad kita. Tapi mereka hanya mengucapkan ikut berduka cita. Tanpa doa, tanpa ikut menyolatkan kita. Celaka kita. Tidak ada ulama, tidak ada ustadz yang datang. Kalaupun ada ustadz tetangga saja yang diminta keluarga kita untuk mengurus jasad. Tidak ada yang dikenal. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat Engkau pertemukan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Kami bersyukur, ya Allah. Bagaimana nasib kami setelah itu, ya Allah. Terkadang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hampir tak pernah kami merasakan nikmatnya sholat ini. Hanya sekedar gerakan saja. Bahkan wudhu pun jarang sekali yang kami sempurnakan wudhunya. Hanya sekedar basah. Hanya sekedar gerakan saja. Apalagi sholat kita. Saat sholat lebih banyak kami mengingat dunia ini. Kesibukan, aktivitas dunia. Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana nasib kami? Sedangkan dosa dan maksiat terus menerus kita lakukan. Ya Allah, ya Rabb. Kami takut. Kami takut, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa ini sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jadikan malam ini malam yang Kau limpahkan hidayah dan taufik-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, ya Allah, agar kami merasakan kehadiran-Mu setiap saat dalam diri kami. Jadikan malam ini, ya Allah, Engkau limpahkan ampunan-Mu sebanyak apapun, sebesar apapun dosa ini, ya Allah, ampuni kami. Silakan istighfar. Astagfirullah. Yakini Allah sedang melihat dan menatap kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambil dibayangkan dosa maksiat, ya Allah.
Gimana nasib kita kalau kita mati? Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya. Astagfirullah ya Allah. Begitu banyak perintah-Mu yang kami lalaikan ya Allah. Dan kami anggap sepele. Begitu banyak perintah-Mu yang kami dustakan. Dan kami anggap sepele. Ampuni kami ya Allah. Ampuni. Bahkan begitu banyak larangan-larangan yang dilanggar oleh diri ini. Padahal kami tahu itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh-Mu. Astagfirullah ya Allah, dosa maksiat yang terus berulang. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Ya Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ahlika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Faghfirli. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Illa anta ya Allah. Ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqq. Allahumma arinal haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut. Taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut ya Allah ya Rabb. Selamatkan kami saat sakaratil maut. Mudahkan lisan ini menyebut nama-Mu. Ya Allah, ya Rabb. Rabb, kami yakin saat ini Kau melihat, menatap kami. Silakan doa masing-masing. Yakini Allah sedang melihat, mendengar kita. Amin, ya Allah. Amin. Kabulkan siapapun yang bermunajat kepada-Mu, ya Allah, ya Rabb. Kabulkan setiap permohonannya yang menjadikan dirinya semakin taat dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang mengantarkan ke surga-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan jodoh terbaik bagi siapapun yang menantikannya, ya Allah. Yang dapat menuntunnya kepadamu, ya Allah, ya Allah. Lepaskan dari segala kepenatan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, lepaskan dari jeratan hutang piutang kami, ya Allah, ya Rabb. Berikan kemampuan kami untuk berjuang, ya Allah, untuk memenuhi setiap perintah-Mu. Ya Allah, jadikan RDA ini tempat yang Kau sukai. Jadikan RDA ini tempat berkumpulnya orang-orang yang Kau sukai. Hadirkan siapapun yang ingin dekat denganmu. Hadirkan siapapun yang ingin mengenalmu. Ya Allah, berkahi tempat ini, ya Allah. Berkahi, mudahkan segala urusannya, ya Allah. Karuniakan keikhlasan kepada siapapun yang beraktivitas di RDA ini, ya Allah.
Rabb, Kaulah segalanya bagi kami, ya Allah. Lindungi kami dari fitnah dan musibah, ya Allah. Lindungi kami dari segala hal yang dapat menggelincirkan dari jalan-Mu. Lindungi kami dari fitnah akhir zaman yang menghancurkan iman kami, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala hal yang dapat menggelincirkan dari jalan-Mu. Istiqomahkan kami, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, undang ke Baitullah-Mu sebelum kami wafat, ya Allah. Undang ke Baitullah-Mu. Kami rindu, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa ini sebelum kami menyempurnakan rukun Islam untuk haji, ya Allah. Izinkan kami untuk bisa berangkat umroh, untuk tawaf di Ka'bah-Mu, mencium hajar aswad-Mu, berdoa di multazam-Mu. Ya Allah, izinkan kami berziarah ke makam Rasulullah, ya Allah, kami rindu. Sampaikan salawat dan salam kami kepadanya, ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kami, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah, ya Allah. Nas'alukal ijabah barakah min Quran Al-Fatihah.